Halo gengs, Wilujeng Sumping dan selamat datang di channel Babah Movie, channel yang membahas seputar alur cerita film. Perkenalkan, saya Babah sebagai host dan tuan rumah dari channel sederhana ini. Mohon maaf jika banyak kehilapan, enjoy dan selamat menyaksikan. Sebuah desa terpencil yang tiis cili herang panon, ada seorang pemuda bernama Kosim, di mana si Kosim ini mendadak kaya setelah menemukan batu berlian di sungai. Setelah mendadak kaya, Mang Kosim membuat rumah baru untuk tinggal bersama istrinya yang sedang kereneh. Di tempat lain ada seorang lelaki yang bernama Dorman. Si Dorman adalah seorang dukun yang sakti dan terkenal di desa tersebut. Dorman mendatangi kuburan kakeknya yang merupakan orang Portugis bernama Albert Domini. Si kakek adalah orang terkaya di kampung itu. Tapi si kakek ini teh bedegong karena merasa dia kaya, jadi dia berperilaku seenaknya, bahkan sering memperkaos gadis-gadis di desa tersebut. Seluruh warga sudah muak dengan perilaku si kakek, sampai pada akhirnya si kakek benghar ini dihukum mati oleh para warga dengan cara tangan dan kakinya diikat dengan tali yang dipasang di badan kuda. Sudah bisa dipastikan tubuh si kakek terbelah. Kembali ke masa sekarang, Dorman menggali kuburan kakeknya dengan tujuan untuk mengambil tengkorak kepala sang kakek sebagai salah satu syarat agar ia bisa melakukan ritual pesugihan. Dan ternyata Dorman berhasil melakukan ritual. Terlihat dari banyaknya uang dari dalam kendi. Namun tak lama, uang itu berubah menjadi daun. Mana uang saya? Mana uangku? Mana uangnya? Mana uang saya? Saat Dorman stres, terdengar suara kakeknya yang meminta supaya dicarikan inang baru atau badan seseorang, supaya nantinya si kakek bisa menyatu di tubuh baru. Dengan begitu, apapun yang Dorman harapkan bisa dia wujudkan. Saya berjanji, saya akan memberikan kakek kehidupan. Dorman yang punya hati busuk teringat keluarga Kosim, di mana Laras istrinya Kosim sedang hamil besar. Dorman berniat akan memasukkan roh kakeknya ke dalam tubuh si bayi, dan inilah bayi ajaib. Saat menjelang maghrib, Laras yang baru saja pulang dari rumah Pak Raji dihadang oleh seekor anjing hidung yang ternyata itu adalah kiriman dari si Dorman. Laras pun berlari sekuat tenaga. Anjing hidung terus mengejar Laras dan seolah si anjing hidung ini menggiring Laras ke suatu tempat. Sampai malam tiba, Laras terjatuh di atas sebuah kuburan yang ternyata kuburan itu adalah makamnya Albert Domini. Dan yang selanjutnya terjadi adalah Laras yang tersedot masuk ke dalam kuburan itu seolah ditarik masuk ke alam lain, di mana di sana muncul sosok dari Albert Domini. Si kakek kemudian mulai mendekati Laras, dan tanpa kita duga, si kakek bahkan menusuk Laras dari belakang. Sehingga arwah Domini kini masuk ke dalam kandungan Laras. Kosim pun mulai khawatir pada istrinya yang belum juga pulang. Lantas ia meminta bantuan para warga untuk mencari Laras. Setelah beberapa jam,
Laras akhirnya bisa ditemukan dalam posisi terbaring lemas di atas makam Albert Domini. Namun ada hal aneh yang terjadi, di mana kandungan Laras berpindah ke belakang. Sehingga Qasim segera membawa istrinya pulang ke rumah dengan tujuan supaya tidak banyak warga yang tahu dengan hal aneh itu. Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu. Ya, baik, Pak. Sesampainya di rumah, Mak Paraji yang merupakan dukun beranak diminta supaya memindahkan posisi kandungan Laras menjadi normal kembali. Beruntung, Mak Paraji bisa mengembalikan posisi kandungan Laras menjadi normal kembali. Namun seketika itu, Laras mengalami kontraksi hebat hingga Laras pun melahirkan. Ayo, Laras. Ayo, Laras. Perut saya sakit. Tarik nafas. Tetapi lagi-lagi hal buruk terjadi, di mana si bayi dilahirkan masih terbungkus dengan kantung ketuban. Kemudian terdengar suara kentongan warga di luar yang ternyata malam itu adalah malam gerhana. Sehingga Mak Paraji yang mempercayai mitos pun meminta kepada asistennya yaitu Ayu untuk menyembunyikan bayi tersebut ke belakang, supaya wajah bayi itu tidak belang seperti bulan yang ditelan oleh gerhana. Gerhana bulan! Di sanalah Ayu tewas mengenaskan sebab diserang oleh bayi ajaib jelmaan dari kakek Albert Domini. Qasim yang mendengar teriakan itu langsung menyusul. Namun si bayi justru malah menghilang dan masuk ke semak-semak. Beruntung Qasim bisa menemukan bayi itu dalam keadaan sehat walafiat dan normal layaknya seperti bayi pada umumnya. Sayang. Ini ibu sayang. Didilah. 7 tahun kemudian, kini anak Qasim sudah beranjak dewasa dengan diberi nama Didi dan hendak dikhitan. Pada saat itu, Qasim yang kaya raya menggelar pesta 7 hari 7 malam dengan sangat meriah dengan berbagai kesenian. Namun pada saat pesta rakyat itu, ternyata Dorman diam-diam menghadiri acara tersebut. Lalu dengan sengaja menyuruh roh kakeknya yang bersemayam di tubuh Didi untuk mengacaukan acara itu, yaitu dengan menghilangkan ilmu kebal dari para seniman debus, sehingga tubuh mereka tidak kebal terhadap senjata tajam. Tidak hanya itu saja, saat Didi hendak dikhitan, kanyutnya tidak bisa dipotong. Malahan pisau yang biasa dipakai khitan menjadi bengkok. Dan hal tersebut membuat semua orang merasa aneh. Namun ada juga yang mengejek si Didi karena tidak bisa dikhitan. Burungnya Didi keras, Pak Qasim. Pisunya tidak mempan. Tak lama terdengar suara azan berkumandang. Dan seketika Didi menjerit karena telinganya terasa panas. Disinilah Qasim merasa curiga karena keanehan anaknya itu. Didi! Pak Qasim, suruh tamu-tamu yang lain pulang. Sekarang di Batam. Karena kejadian kemarin, kini Didi mulai dibully oleh teman sebayanya. Namun ada seorang anak perempuan bernama Rania yang selalu menghibur Didi. Kemudian ia mengajak Didi bermain ke rumahnya. Kebetulan saja saat mereka berdua ke rumah, di sana ada Pak Ustadz Yasa. Rania merupakan anak dari Pak Soleh, keluarga baik hati dan sangat sederhana. Itu terlihat ketika Didi diajak makan bersama dan diberi baju untuk ganti. Ikuti saya ya. Ayo Rini. Namun ketika Didi disuruh membaca doa setelah makan oleh Pak Ustadz Yasa, Didi menolak dan justru malah memilih untuk pergi. Udah gak apa-apa. Ketika Didi dalam perjalanan pulang, ia berniat untuk membalaskan dendam kepada teman yang pernah membulinya. Lalu si Didi menatap seekor kuda, kemudian mengajak temannya itu untuk masuk ke dalam sebuah bangunan kosong. Lalu tiba-tiba muncul sosok Didi, namun kini dengan kepala orang tua.
Sontak si temannya itu lompat ketakutan, dan tanpa diduga datang si kuda tadi yang berlari kencang secara tak terkendali. Sebab memang si kuda sudah dihipnotis oleh si Didi. Sampai pada akhirnya kaki temannya itu terlindas oleh kereta kuda tersebut sampai putus. Di, mau kemana? Kejadian itu menjadi omongan warga. Banyak warga mulai mengetahui bahwa Didi adalah anak yang aneh. Namun Qasim sang ayah menentang akan hal itu, bahkan mengatakan jika Didi adalah anak yang normal pada umumnya. Kamu tahu kecelakaan yang dialami oleh Ahmad? Tidak tahu, Ibu. Tapi Ahmad menyebut namamu berkali-kali. Yang membuat Ahmad celaka itu kuda. Saat malam tiba, Qasim mengecek Didi tidak ada di kamarnya dan masuk lewat jendela secara mencurigakan. Itu membuat Qasim percaya kepada omongan para warga. Ternyata setiap malam, Didi secara diam-diam selalu keluar ke rumah dan kepalanya berubah menjadi Albert Domini, lalu menyerang warga yang berusaha membongkar identitasnya. Terlihat saat jelmaan Albert itu menyerang seorang pria di atas jembatan dengan sangat brutal. Seminggu setelah kejadian tersebut, desa ini akan menyelenggarakan pemilihan ketua desa yang baru, di mana kandidatnya hanya ada 2 orang, yaitu Qasim dan Pak Soleh. Qasim mengikuti pemilihan ini hanya berniat untuk menambah kejayaannya saja. Berbeda dengan Pak Soleh yang benar-benar ingin mensejahterakan warga desanya. Bahkan Pak Soleh berniat membasmi kemusyrikan, karena sebenarnya desa ini terkenal dengan banyak dukun pesugihan, termasuk Dorman salah satunya. Desa kita ini adalah desa yang sangat indah, betul? Betul. Nyaman, gemah ripah lojinawi. Jangan sampai desa kita ini dikenal sebagai desa yang keramat, angker. Dorman yang mendengar info tersebut dan memang benci kepada Pak Soleh melakukan kecurangan supaya Pak Soleh tidak menang. Ditambah lagi dengan menyuruh jelmaan Didi untuk meneror keluarga Pak Soleh. Didi. Didi. Beruntung, keluarga Pak Soleh sangat agamis. Bahkan Rini bisa membacakan ayat pengusir jin yang membuat iblis Albert Domini pergi di Buburanjak. Tetapi usaha Dorman tidak berhenti sampai di sini, di mana ia sekarang mengirimkan makanan yang telah diisi santet. Namun kebetulan sekali di sana ada Pak Ustadz Yasa, sehingga hal buruk pun tidak sampai terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Buka jendelanya. Oleh karena itu, Ustadz Yasa akhirnya mengetahui jika keanehan ini adalah perbuatan dari si Dorman. Karena hanya dia satu-satunya dukun yang tak senang kepada Pak Soleh. Bahkan dari dulu ketika Dorman menjadi murid satu perguruan, dia sudah iri dengan Pak Soleh. Dan seiring berjalannya waktu, Dorman lebih memilih untuk mempelajari ilmu hitam. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa dia adalah cucu dari Albert Domini. Ada kejadian aneh lagi. Tidak ada, Pak. Kembali lagi ke keluarga Qasim yang saat itu ternyata Laras sudah hamil lagi. Qasim pun terlihat sangat senang mendengar hal itu. Karena setelah kejadian 7 tahun yang lalu, mereka berpikir jika tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Namun berbeda dengan Didi yang dimasuki oleh arwah Albert, yang malah tidak senang dengan kehamilan ibunya. Sehingga Didi pun dipengaruhi untuk mencelakai Laras. Didi pulang sekolah lebih cepat dan berpura-pura akan jatuh ke dalam sumur. Ya Allah, Didi. Laras yang panik berusaha menyelamatkan anaknya itu, namun sudah bisa ditebak jika itu hanyalah tipu muslihat. Dan seketika tubuh Laras pun ditarik hingga tercebur ke dalam sumur.
Beruntung Kosim yang mendengar jeritan istrinya dengan cepat langsung menyelamatkan Laras. Setelah sadar, Laras mengatakan jika Didi telah menariknya ke dalam sumur, sehingga sudah tidak bisa dipungkiri lagi jika omongan warga mengenai Didi adalah anak setan itu benar. Bahkan Kosim pun menyadari hal tersebut dari dulu, sebab ternyata Kosim dan Mak Paraji telah menyembunyikan hal itu dari Laras, sampai-sampai Mak Paraji memanfaatkan keadaan itu untuk memeras Kosim dengan mengancam akan memberitahukan aib anaknya kepada para warga. Kita harus bertobat jika memang ini kesalahan kita, Bang. Ya. Namun meski begitu, Mak Paraji tetap dibutuhkan oleh si Kosim untuk mengurus kandungan Laras. Mak Paraji juga diminta untuk memijat Laras karena kejadian di sumur siang tadi. Kenapa, Riz? Udah tahu, Mak. Tiba-tiba berhenti. Saat Bapak Haji pulang, motornya mogok dan sudah bisa dipastikan itu adalah teror dari Albert Domini. Karena di ujung jalan, mereka berdua melihat anak berkepala orang tua yang tak lain itu adalah si Didi. Mak Paraji lari ketakutan dan bersembunyi di jamban milik warga. Namun Didi akan selalu tahu di mana targetnya bersembunyi. Lalu saat Mak Paraji jongkok di atas WC, muncul tangan dari lubang WC tersebut. Kemudian si tangan itu masuk ke dalam tubuh Mak Paraji hingga menembus ke dalam perut. Dan Mak Paraji pun tewas mengenaskan. Kejadian ini akhirnya diketahui oleh warga dan juga Pak Soleh. Dan mereka membawa Didi pulang ke rumah orang tuanya. Pak Ustadiasa pun turun tangan untuk meruqyah si Didi supaya tidak mengganggu lagi warga. Namun Didi yang dirasuki Albert memberontak dan melawan. Beruntung Ustadiasa bisa mengatasi ketegangan ini dan berhasil menyelamatkan Didi. Ibu. Sini, Nak. Singkat cerita, setelah mereka terlepas dari gangguan roh jahat itu, kini keluarga Kosim bisa hidup dengan tenang dan Didi juga bisa dikhitan. Selain itu, Kosim juga sadar jika dirinya kurang pantas untuk menjadi ketua desa yang baru. Sehingga dia menyerahkan amanah tersebut kepada Pak Soleh. Sebab menurutnya Pak Soleh adalah orang yang pantas dijadikan pemimpin. Bapak Soleh Bahrudin lebih layak untuk menjadi pemimpin desa ini. Karena beliau orang yang baik. Selamat. 8 bulan kemudian, Kosim yang tidak sabar menantikan kelahiran anak keduanya terkejut ketika mendengar teriakan dukun beranak yang nampak terluka di bagian lehernya, bahkan sampai meninggal menengaskan. Tak lama, keluar Laras sambil menggendong bayinya, dan ternyata sekarang Laraslah yang dirasuki arwah Albert Domini. Itu berarti teror di desa ini masih belum selesai. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun.